Minggu Paskah yang keempat. Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi. Bagaimana kabar Anda semua? Masih tetap semangat bukan? Liburan sudah selesai tentunya. Mulai kembali dengan rutinitas sehari-hari. Dan tentunya tetap semangat ya, dan hidup dalam kasih Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang sedang sakit, tetap bersemangat, tetap berpengharapan. Tuhan Yesus yang bangkit ada bersama kita. Kita berdoa untuk Anda, dan banyak yang lainnya juga berdoa untuk Anda. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita memasuki minggu keempat masa Paskah. Minggu Gembala yang baik. Yesus adalah gembala kita. Gembala yang baik. Dan kita adalah domba-dombanya. Domba-domba yang baik tentunya. Nah, sebagai gembala yang baik, Ia mengenal kita, membimbing kita, melindungi kita, memberi kita makanan, dan terutama membawa kita ke kehidupan yang kekal dalam kerajaannya. Hal ini sangat nampak melalui bacaan-bacaan liturgi Minggu Paskah yang keempat ini. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, mohonlah kepada Roh Kudus, Roh Yesus sendiri, agar membuka mata hati kita. Dan bacalah. Kalau perlu, bacalah berulang kali, sampai mendalam, mendarah daging, masuk dalam kalbu kita. Dan Bapak Ibu akan menemukan sesuatu yang tak terduga. Amin? Amin. Dalam Injil, Yesus menyampaikan, mendeklarasikan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia mengungkapkan relasinya, hubungannya dengan domba-dombanya. Ya, kita ini. Dia menjelaskan ini sebagai suatu karunia dari Allah. Yesus katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka semua, dan mereka mengikutiku. Dan ini semua jelas. Ada relasi yang luar biasa, dan ada kasih. Saling mengasihi. Yesus kemudian meyakinkan kita bahwa Bapa-Ku yang telah memberikannya, dan tak seorang pun yang bisa merebutnya dari tangan Bapa-Ku. Ini Bapak Ibu menunjukkan adanya relasi yang istimewa dan sangat mendalam, intim. Bagaimana relasi ini bisa terjadi? Nah, Yesus menjelaskan dalam bab yang lain, dia katakan begini. Tak seorang pun dapat datang kepadaku jika bukan Bapa-Ku yang menariknya kepadaku. Dan aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Coba baca Yohanes 6:44. Relasi seperti inilah yang terjadi antara Yesus dan murid-muridnya. Dia yang tak mendengarkan Allah tidak bisa datang kepada Yesus. Namun sebaliknya, dia yang dengan hati mendengarkan Bapa dan bertindak sesuai dengan kehendak Dia akan dibuat memiliki relasi yang intim, akrab, dekat
dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama, kita melihat banyak orang Yahudi yang tidak mendengarkan Allah dan tidak menjalankan kehendak-Nya. Mereka tidak menerima Yesus. Mereka menolak. Bahkan mereka membunuh dengan menyalibkan Yesus. Paulus dan Barnabas, Bapak Ibu, dengan semangat berapi-api, mereka mewartakan Yesus yang bangkit di Antiokhia. Namun, justru orang-orang kafir yang mendengarkan dan yang percaya. Paulus sampai mengatakan begini, sebenarnya kepada kalian yang pertama-tama diperuntukkan karya keselamatan, tapi kalian tidak menerima, kalian tidak mendengarkan, kalian tidak punya iman pada Yesus. Bukankah Allah memilih kalian sejak awal, tapi kalian menolaknya? Karena kalian menolak Allah, Allah akan menghakimi kalian. Dan kalian tidak akan masuk dalam kehidupan kekal yang dijanjikan Allah. Karena itu, saya, dan Barnabas pergi kepada bangsa-bangsa asing, bangsa kafir. Dan mereka antusias sekali menyambut kabar gembira ini. Dan mereka diselamatkan. Mereka minta dibaptis. Mereka percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Allah. Bukankah dalam Yesaya 49 ayat 6, Tuhan Allah bersabda kepada hamba-Nya, tidak cukup membawa keselamatan kepada bangsa Israel, maka dari itu harus diwartakan ke seluruh bangsa sampai di ujung dunia. Rencana Allah, Bapak Ibu, adalah sebuah proyek universal. Keselamatan untuk semua orang. Terbuka untuk seluruh bangsa. Orang-orang Yahudi tidak boleh memonopoli hanya untuk dirinya sendiri. Sementara mereka tidak percaya. Diperuntukkan untuk mereka. Mereka dipilih. Tetapi mereka tidak menerimanya. Tetapi tetap merasa mereka adalah pilihan Allah. Tetapi ketika Allah datang di dunia, mereka menolaknya. Menolak sampai membunuhnya. Hanya melalui iman kita ikut berpartisipasi dalam hidup kekal. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita menerima rahmat ilahi. Luar biasa. Coba renungkan baik-baik. Disinilah letak Ekaristi yang memberikan kita kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan kedua, Yohanes memberikan kesaksian tentang hidup kekal ini yang telah diterima oleh para martir, para saksi iman, oleh orang-orang yang setia kepada gembala yang baik, sampai menumpahkan darahnya demi iman mereka kepada Yesus. Yesus gembala yang baik menunjukkan secara penuh perutusannya. Kitab Wahyu meneguhkan kita, mereka tidak akan lapar, mereka tidak akan haus lagi, panas matahari tidak akan membakarnya, menyengatnya lagi. Karena apa? Karena anak domba yang tiada lain adalah Yesus gembala yang baik ada bersama mereka. Meskipun mereka dibakar, dirajam, mereka masih bisa senyum.
dan mengampuni orang yang merajam mereka. Lihat Stefanus. Misteri Paskah Yesus membuka wawasan yang mengagumkan, yang luar biasa tentang hidup kekal. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita gembala yang baik, yang telah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Hidup kekal yang Dia berikan kepada kita. Jangan memikirkan hidup kekal nanti setelah kita mati. Hidup kekal sejak kita masih ada di dunia ini telah diberikannya. Dan Allah akan menyempurnakan karya ini nanti di surga. Selamat merenungkan. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita semua. Meneguhkan kita untuk menyelami makna Ekaristi. Dan memberikan kekuatan kepada kita. Terutama di saat-saat kita mengalami kesulitan, tantangan, cobaan. Tuhan selalu ada bersama kita. Selamat merenungkan. Salam. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Batu. Tuhan memberkati Anda semua dengan berkat-berkat yang Anda butuhkan. Terima kasih Bapak Ibu telah membaca firman Tuhan dan telah bersama saya merenungkan firman Tuhan ini. Dan semoga ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Amin.